Halo Sobat Linux, ketemu lagi sama saya, Tuxgel. Pernah nggak sih ngalamin error aneh di server, pusing 7 keliling, ternyata penyebabnya cuma salah nama? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya fundamental banget. Cara ngatur hostname server yang benar. Ini tuh fondasi dari server yang sehat loh. Jadi, yuk kita langsung mulai aja. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita cari tahu kenapa nama server itu penting banget. Kedua, saya kasih tahu 3 langkah gampang buat ngubahnya. Ketiga, kita bakal bongkar rahasia file /etc/hosts, ini bagian krusialnya. Keempat, hati-hati sama jebakan cloud init. Dan yang terakhir, ada beberapa pesan penting dari saya yang wajib diingat. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita mesti repot-repot mikirin nama server? Apa nggak bisa asal kasih nama aja? Jawabannya, nggak bisa. Ini bukan sekedar label Sobat Linux, tapi ini soal identitas dan fungsi server itu sendiri. Jadi gini, gampangnya, hostname itu nama unik yang dipakai server buat kenalan di jaringan. Kalau namanya salah atau nggak jelas, layanan-layanan penting di server, kayak email atau web, bisa jadi bingung pas mau ngobrol satu sama lain. Nah, nama yang pas itu memastikan semuanya bisa jalan mulus tanpa masalah. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya yuk. Tenang aja, ganti hostname itu gampang kok kalau kamu tahu caranya. Saya bakal tunjukin proses 3 langkah yang super simple dan yang pasti aman. Semuanya kita kerjain lewat command line. Pertama, kita cek dulu nama server sekarang pakai perintah hostname_ctl. Gampang kan? Kedua, kita atur nama barunya. Contohnya, sudo hostname_ctl set hostname mail.easyvps.myid. Terakhir, dan ini jangan sampai lupa, kita cek lagi pakai hostname_ctl buat mastiin namanya udah beneran keganti. Simpel kan? Eits, tunggu dulu. Ganti hostname lewat perintah tadi itu baru setengah jalan. Bagian yang paling penting, paling krusial, dan sering banget bikin pusing pemula, itu ada di sini. Konfigurasi file /etc/host. Disinilah kunci utamanya Sobat Linux. Coba dibayangin, file etc hosts ini tuh kayak buku alamat pribadinya si server. Jadi, sebelum server nanya ke internet atau DNS, dia bakal ngecek buku ini dulu buat ngenalin dirinya sendiri. Oh, ini toh alamat IP-ku. Makanya, file ini harus diisi dengan benar, biar server nggak salah kenal sama dirinya sendiri. Nah, ini peringatan super penting dari saya. Hati-hati ya, banyak banget yang bikin kesalahan fatal, yaitu pakai alamat IP 127.0.0.1 atau localhost di file /etc/hosts untuk server yang sudah live. Akibatnya, wah bisa-bisa layanan penting kayak email atau webmail kamu sama sekali nggak bisa diakses dari luar. Lihat deh perbedaannya di sini, jelas banget. Yang di kiri, yang benar, untuk server publik yang harus bisa diakses dari mana aja, kita wajib pakai IP publik aslinya. Nah, yang di kanan, yang ada tanda serunya, alamat 127.0.0.1, itu cuma boleh dipakai buat development atau ngetes di laptop kamu sendiri. Jangan pernah di server produksi. Jadi, emang sepenting itu ya milih IP? Oh jelas, kalau kamu nekat pakai 127.0.0.1 di server produksi, server kamu bakal mikir alamatnya itu ya di dalam dirinya sendiri, jadi nggak bakal bisa dijangkau dari internet. Akibatnya, email yang dikirim ke server kamu bakal mental, gagal total. Sebaliknya, IP publik itu memastikan server kamu punya alamat yang jelas di jagat internet. Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Ini tips pro buat kamu yang pakai server di cloud. Ada satu jebakan nih yang bisa bikin semua kerja keras kamu tadi sia-sia setiap kali server direboot. Namanya Cloud Init. Jadi Cloud Init ini alat canggih yang dipakai provider cloud buat ngatur server kamu secara otomatis pas pertama kali dinyalain. Keren sih, tapi ada masalahnya. Salah satu tugas dia itu yang ngurusin file /etc hosts. Kalau kita nggak atur, si Cloud Init ini bakal nimpa lagi semua perubahan yang udah kita buat susah payah setiap kali server restart. Zonk kan? Tapi tenang aja, ada solusinya kok. Kamu punya 2 pilihan utama biar perubahan di etc host itu permanen. Opsi pertama, kamu bisa edit langsung file template-nya. Opsi kedua, dan ini yang biasanya lebih gampang, kamu tinggal nonaktifin aja fiturnya. Cari file etc cloud CFG, terus ubah baris manage etc hosts jadi false. Beres! Oke, Sobat Linux, kita udah sampai di akhir. Biar ilmunya nempel, mari kita rangkum poin-poin paling penting dari obrolan kita hari ini. Anggap aja ini aturan emas dalam ngasih nama server. Tolong diingat baik-baik 3 aturan ini ya. 1. Kalau servernya buat publik, hukumnya wajib pakai IP publik di /etc/hosts. 2. Alamat 127.0.0.1 itu cuma buat mainan di komputer lokal. Jangan sekali-kali dipakai di server produksi. Dan 3,
Kalau server kamu ada di cloud, selalu cek konfigurasi cloud init biar perubahanmu nggak hilang. Nah, dengan panduan lengkap ini, saya yakin banget kamu sekarang jadi jauh lebih pede buat ngelola identitas server dengan benar. Ini kelihatannya langkah kecil, tapi percayalah, dampaknya buat kesehatan server kamu itu besar banget. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru, dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like.